Teman-teman Poskomnas TV, jumpa lagi di podcast. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Ugroseno. Beliau adalah mantan Wakapolri. Jadi kita akan berbicara banyak tentang keadaan saat ini, dan kemudian juga kita ingin tahu karena beliau adalah salah satu dari ratusan purnawirawan yang saat ini mendukung Pak Anies Baswedan. Ya, Pak Ugroseno, terima kasih atas kehadirannya, Pak. Beliau juga merupakan kolega saya dulu di tim gubernur untuk percepatan pembangunan bidang pencegahan korupsi. Jadi kita akan banyak juga berbincang-bincang tentang itu. Baik, Pak, terima kasih kehadirannya, Bapak. Apa kabar, Pak? Kabar baik, Bu Tata. Masih bisa ketemu lagi. Ya Pak, ini menarik. Kami ingin tahu tentang siapa Bapak. Jadi mohon Bapak ceritakan tentang latar belakang Bapak sampai kemudian karir Bapak sampai menjadi Wakapolri, ya Pak. Ya, cita-cita saya dari kecil memang pengen menjadi polisi, Mak. Kenapa? Sejak kecil itu saya juga tidak tahu naluri polisi itu lahir kapan ya. Walaupun orang tua saya polisi. Ya. Tapi saya paling benci kalau ada pungli di jalan raya. Jadi dulu kalau pungli di jalan raya itu topinya polisi dibalik taruh di atas kap mobil polisi, kemudian ya truk bis lewat itu naruh uang di situ. Situ ada panggilan hati kapan bisa menjadi polisi, sehingga begitu lulus SMA saya bulatkan tekad saya masuk mendaftar di Akabri Kepolisian. Walaupun orang tua waktu itu masih agak melarang, kenapa masuk Akabri, kenapa nggak kuliah aja? Saya bilang ya saya coba dulu masuk Akabri, Pak. Nanti kalau nggak lulus saya kuliah aja lah gitu aja. Nah ternyata ya doa restu orang tua, alhamdulillah bisa masuk pendidikan Akabri Kepolisian awal tahun 75. Nah di situ 4 tahun, lulus pertama tahun 78, 79. Awal saya bertugas di Jakarta. Nah pengalaman di Jakarta itu ya karena kita sudah digembleng 1 tahun di Magelang bersama rekan-rekan dari TNI, kemudian 3 tahun di Sukabumi waktu itu. Jadi ya kembali lagi, niatnya masuk polisi adalah untuk mengabdi kepada negara dan bangsa. Nah itu ternyata sesuai dengan pedoman hidup polisi waktu itu, yaitu Tribrata. Tribrata itu yang pertama kan Rastra Sewa Kotama. Rastra Sewa Kotama itu artinya abdi utama dari nusa dan bangsa. Jadi ya tulisan Rastra Sewa Kotama itu selalu dipasang di topi di situ. Jadi setiap kali polisi lepas topinya dibaca pasti Rastra Sewa Kotama. Nah, tapi seperti sekarang saya lihat polisi pakai PDL nih gitu loh. Nah, itu saya lihat tulisan Rastra Sewa Kotama nggak ada, karena di bordir tidak bisa ditulis Rastra Sewa Kotama, huruf kecil nggak bisa, pasti garis-garis gitu aja. Seolah-olah ada Rastra Sewa Kotama gitu loh. Nah ini mungkin ya nanti suatu saat saya akan sampaikan Pak Kapolri kalau bisa polisi topinya jangan pakai topi lapangan tapi topi yang seperti dulu lagi lah. Nah, sejak Letnan 2 sampai terakhir saya Wakapolri ya, Wakapolri dengan pangkat bintang 3 Komisaris Jenderal Polisi itu, saya selalu menggunakan pendekatan komunikasi dengan masyarakat, kemudian nurani. Jadi polisi itu tugas utamanya sesuai dengan undang-undang yang tidak pernah berubah, yaitu pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Yang kedua juga belum penegakan hukum adalah memelihara situasi Kamtipmas. Nah, kalau memang sudah tidak bisa dengan dilindungi, diayomi, dilayani, dan tidak bisa situasi Kamtipmas tidak terjaga lagi, baru penegakan hukum. Jadi penegakan hukum itu terakhir. Jadi tidak harus orang dibui semua, tidak. Jadi kalau bisa dicegah. Makanya tugas-tugas patroli yang sabara itu ya, saya dulu memang dari sana. Itu kelihatannya tidak populer. Yang populer itu reserse. Tapi kalau di beberapa negara yang saya pernah kunjungi seperti Amerika, ya tugas polisi di mana aja mereka sama lah. Jadi yang penting gaji sama. Tapi ya itu di Indonesia ini seharusnya ya tidak ada lagi perbedaan mana fungsi sabara, mana reserse, mana intel,
mana lalu lintas nggak sama semuanya. Tugas di mana semuanya sama. Jadi ya mudah-mudahan ke depan nanti istilah kering dan basah sudah tidak ada. Menarik tadi Bapak cerita bahwa tugas polisi ini utama adalah melindungi, penegakan hukum baru terakhir. Saya waktu itu pernah baca Pak cerita yang berita nih di NTB kalau nggak salah. Jadi ada laporan seorang anak melaporkan ibunya Pak, ya untuk kasus kriminal penipuan atau apa gitu. Nah kemudian justru polisi ini bukan memproses laporan itu, tapi kemudian menjadi juru damai antara ibu dan anak. Jadi mungkin justru yang ideal itu seperti itu dulu ya Pak ya barangkali ya. Iya, sekarang kan dikenal dengan istilah restoratif justice. Jadi kalau bisa diselesaikan dengan kekeluargaan ya silakan, lebih bagus itu. Jadi hukum itu benar-benar udah muara terakhir lah. Kalau udah nggak bisa ya baru ke hukum itu. Ya, tapi memang sekarang ini rakyat atau banyak orang ya Pak, banyak orang itu masih takut Pak kalau berhadapan dengan polisi. Jadi barangkali karena merasa bahwa unsur penegakan hukumnya ini lebih kuat daripada unsur perlindungan hukumnya gitu. Iya, jadi tampilan-tampilan polisi sejak hukum acara pidana tahun 81 diperbarui itu, jadi sebetulnya benar-benar harus berubah 180 derajat. Tapi kan mungkin perubahan itu tidak bisa sesaat ya, butuh waktu. Jadi mudah-mudahan setiap kepala negara tadi sebagai pimpinan nasional ya, konsep perubahan ini selalu digaungkan saja karena belum ada yang sempurna lah. Ya memang sempurna milik Allah, tapi kita mendekati sempurna lebih bagus ya. Seperti sekarang ini kan mungkin salah satu calon presiden Pak Anies ini kan menggelorakan tentang masalah perubahan itu yang keadilan dan kesetaraan itu mungkin mudah-mudahan ke depan ya polisi akan lebih bagus lagi dalam bidang penegakan hukum. Dan Bapak di karir polisi sampai terakhir itu sebelum pensiun itu Komisaris Jenderal Polisi. Komjen ya Pak ya. Komjen artinya bintang 3. Dan jabatan yang terakhir Wakapolri. Yaitu Wakapolri ya Pak. Pada tahun berapa tuh Pak? Tahun 2013-2014. Oh oke. Jadi itu sempat sebelum Presiden Jokowi ya terpilih ya Pak ya waktu itu. Pak Jokowi waktu itu Gubernur DKI kan masih. Nah kemudian menarik waktu itu tahun 2017 ketika di DKI ya kan Bapak 2018 ya di DKI Bapak diminta untuk menjadi salah satu tim gubernur. Ini menarik. Kemudian kita jadi kolega ya Pak di tim gubernur untuk percepatan pembangunan di bidang pencegahan korupsi dan hukum. Nah waktu itu mengapa Bapak bersedia ya Pak untuk membantu Pak Anies di Jakarta? Ya setelah saya diundang dan diajak dialog itu dengan Pak Anies kan, Bu Tata dan Pak Bambang, Pak Yusuf dan masih ada Bu Nur Sabani ya. Betul ya. Jadi saya yakin banyak permasalahan di pemerintah daerah ibu kota ini, Jakarta ini, yang perlu bantuan orang-orang luar yang bisa membantu Pak Anies lah gitu. Nah, akhirnya juga yang kita rasakan setelah 5 tahun ya, selesai itu ya kita tinggal berenam nggak salah ya, berenam. Di prestasi kerja tim pencegahan korupsinya Pak Anies ini dan bidang hukum ini yang kita berenam, dasar laporan selama 5 tahun ternyata bisa menyelamatkan anggaran di DKI yang harusnya bocor, dari tidak bocor, hampir berapa? Hampir 7,5 triliun. Kan? Betul. Jadi kalau tidak ada timnya Pak Anies di bidang pencegahan korupsi, mungkin yang 7,5 triliun ini sudah lolos. 12. Itu yang saya merasa puas bahwa ya memang perlu pencegahan korupsi dibentuk oleh satuan khusus begitu ya, atau namanya kalau di DKI itu delivery unit ya. Betul Nah, mudah-mudahan ke depan ya penindakan korupsi tetap ada, tapi pencegahan juga tetap diprioritaskan. Benar. Jadi memang selama ini banyak yang salah paham Pak di luar. Mengapa tim Pak Anies banyak, ya kan? TGUPP sampai 73 orang. Nah, tetapi mereka tidak tahu Pak bahwa sebenarnya di tim TGUPP ini juga ternyata mampu menyelamatkan aset kekayaan negara
mencegah kerugian di aset pemerintah DKI sampai ke angka 7,5 triliun ya. Nah, apa yang berkesan Pak dari kemarin ya kerja di TGUPP Pak, penyelamatan aset yang mana yang berkesan bagi Bapak? Ya gini, kita kan pernah menjadi aparat negara ya. Jadi kita usahakan jangan sampai ada aset-aset negara atau pemerintah yang hilang. Ya, ternyata di ibu kota ini, di pemerintah DKI ini, ya mungkin itu perbuatan oknum lah. Banyak yang asetnya Pemda, mungkin pendataannya yang belum sempurna ya, suatu saat aset itu dibeli kembali. Nah, seperti itu kan, yang rugi kan kita. Harusnya kan bisa dicek, sudah pernah dibeli, kenapa datanya nggak ada. Nah, tapi karena sempat jadi temuan kita, akhirnya ya masih digantung, mudah-mudahan suatu saat itu sudah clear lah. Kalau enggak ya hilang gitu aja asetnya Pemda. Aset satu hal, kemudian juga keringanan pajak ya Pak. Di situ juga ada pintu. Juga ada, Jadi karena memang kita itu pemerintah daerah itu punya kewenangan ini untuk membuat kebijakan. Kemudian dengan adanya potensi keringanan pajak itu apabila tidak cermat, itu malah kemudian bisa disalahgunakan untuk kepentingan perusahaan tertentu kan Pak, sehingga kita tidak tahu ada persoalan apa di bawah deal-deal tertentu, sehingga ada keputusan untuk untuk keringanan pajak ya Pak ya waktu itu ya. Jadi, dan alhamdulillah dengan itu waktu itu kita amankan ya Pak ya. Jadi modus-modus aparat pemerintah daerah ini kan rutin. Betul ya. Pada saat pimpinannya tidak sangat care perhatian pada permasalahan dan tidak punya tim khusus seperti Pak Anies ini, mereka bermain. Betul. Jadi modusnya sama. Jadi ya karena saya dari kepolisian, saya tahu pasti ada kejahatan, ada modusnya kan, modus operandi. Yaitu celah-celahnya misalnya, bayar 50% dulu. Nanti ada perubahan di situ kebijakan karena situasi COVID dan sebagainya bisa tidak membayar. Padahal ini sebetulnya sangat merugikan pemerintah dan masyarakat gitu. Betul. Nah, satu hal lagi nih Pak yang dikritik ya tentang kelebihan bayar. Ini memang yang disorot itu DKI aja tuh Pak. Padahal kan kita semua tahu ya dari laporan BPK tiap tahun bahwa sebenarnya hampir setiap institusi yang diperiksa oleh BPK itu kan mengalami kelebihan bayar ya kan. Dan ini kelebihan bayar itu berbeda dengan penegakan hukum kan Pak, dengan kasus hukum ya. Nah, menurut Bapak gimana nih kesalahpahaman masyarakat ini, cara mereka memahami yang berbeda? Sebetulnya urusan kebijakan-kebijakan itu jangan dihadapkan langsung dengan penegakan hukum pidana ya. Saya selalu usulkan waktu di DKI aja bahwa peran APIP ya, itu juga ada aparat kayak inspektorat ya. Kemudian juga Satpol PP. Sebenarnya Satpol PP itu kesempatan untuk mengembangkan sebagai pejabat penyidik pegawai negeri sipil. Jadi semua urusan yang berkaitan Pemda ini harus ditangani oleh inspektorat dengan APIP-nya tadi plus PPNS-nya Satpol PP. Jadi kalau yang sering kita alami waktu di DKI itu kan tiba-tiba ada surat dari kepolisian atau kejaksaan. Ini kan mengganggu kinerja. Betul. Kalau ada surat dari penegak hukum itu dipelajari oleh inspektorat dan dijawab bahwa ini sudah ditangani oleh pihak Pemda sendiri. Kalau nanti memang ditemukan pidana, baru dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan itu aja. Artinya sebenarnya di pemerintahan itu ada berlapis ya ini pengawasannya. Jadi di internal itu ada pengawasan seperti inspektorat dan juga kalau di DKI kemarin ada KPK Ibu Kota ya Pak. Kemudian baru keluar itu ada audit dari BPK, dari BPKP. Kemudian lagi kalau nanti kemudian memang ada kasus baru polisian. Nah, tentang kelebihan bayar itu kan sebenarnya masih dalam ranah audit, ya kan? Artinya audit itu adalah ketika ditemukan ada kasus kelebihan bayar, ini belum tentu kasus hukum kan Pak? Belum tentu kasus hukum. Jadi kadang-kadang itu hanya perkara sepele, persoalan akuntansi, ya kan? Misalnya ada persoalan akuntansi yang istilahnya kayak
kelebihan bayar karena tidak sesuai volume. Jadi misalnya di awal di awal itu kontraknya volume yang harus dibangun itu misalnya 80 meter persegi, tapi ternyata ketika diukur ulang itu ternyata cuma 79 meter persegi, kan berarti ada kelebihan bayar nih 1 meter persegi kali berapa ya. Nah, sehingga kalau diaudit kan sebenarnya ini selesai hanya dengan mengembalikan uang itu kan gitu. Ini bukan pelanggaran hukum, bukan kasus hukum. Yang kemudian harus diperiksa oleh polisi atau KPK, karena ini kan bukan perkara pidana kan Pak, yang ini kan. Nah ini yang kadang-kadang orang tuh nggak tahu tuh Pak. Gitu. Jadi persoalan-persoalan seperti itu seperti pengadaan barang dan jasa, ya kan. Kalau ada penyidik Satpol PP menjadi PPNS tadi, kemudian aktif dari inspektorat dan aparatnya APIP tadi, ya, tidak langsung dibawa ke pidana, karena dibawa ke pidana nanti kita mengalami lah, yang dipanggil semua dipanggil, kantor tidak kerja, masyarakat juga korban gitu loh. Jadi ya kalau misalnya seperti pengadaan apa yang di planetarium itu nah, itu dipelajari, yang mempelajari cukup PPNS dulu. Kan? Kalau nanti ada putusan pengadilan harus dibayar ya kemarin seperti masalah asetnya yang Pak Anies perintahkan sudah ada putusan pengadilan ini, karena ya udah pemerintah diagai wajib bayar, ya bayar aja, sudah nggak ada masalah gitu loh. Tapi ada putusan pengadilan. Putusan pengadilannya itu tidak melalui pengadilan pidana, perdata bisa gitu loh. Jadi mudah-mudahan masyarakat nanti ke depan baru sadar bahwa setiap permasalahan berkaitan dengan pekerjaan pemerintah daerah tidak harus langsung dibawa kepada penegakan hukum pidana, administrasi lah. Betul, administrasi. Nah ini memang ada lapisan pengawasan, baik itu di internal pemerintahan, baru kalau keluar itu di penegakan hukum, itu sebenarnya jika sudah ditemukan unsur pidananya ya Pak, dengan kerugian negara, dengan niat jahat, dengan pelanggaran dengan pelanggaran hukum, seperti itu. Biasanya kan itu unsur kelalaian saja. Kelalaian. Jadi ke depan nanti saya cenderung ya di setiap daerah itu jangan seperti sekarang ini pengalaman aja. Ada sebutan Forkompimda. Jadi harusnya Forkompim instansi gitu loh. Jadi di situ di daerah itu kan ada gubernur, misalnya di provinsi ya, ada Pangdam, ada Kapolda, ada kejaksaan, ada hakim, mungkin ada imigrasi, ada macam-macam nih. Nah itu menjadi ada forumnya sendiri. Jadi tidak perlu kaku seperti zaman dulu ada Muspida, terus kemudian sekarang jadi Forkompimda. Forkompimda ini diluaskan saja. Jadi jangan pimpinan forum komunikasi pimpinan instansi. Gitu loh. Dan sampai nanti kan ada unsur misalnya kantor PLN misalnya. Kepala PLN Jakarta juga bagian forum komunikasi antar pimpinan instansi itu. Bukan anak buah di situ. Dia kan urusan dari pusat itu. Nah, yang ini penting Pak, karena kemudian di situ terjadi kolaborasi sebagaimana yang dilakukan Pak Anies di Jakarta ya. Nah, dulu kan Pak Anies juga sempat tuh Pak yang ingin merapikan kabel-kabel listrik di jalanan. Itu kan sebenarnya antar instansi antara sebenarnya pemerintah DKI yang ingin agar masyarakatnya ini aman dari kabel-kabel listrik, tidak ada gangguan, kemudian pedestriannya juga rapi, tertib. Tapi di sisi lain PLN ini bukan merupakan instansi di Pemda, gitu ya Pak. Jadi menarik dari usulan kolaborasi, itu yang harusnya dihidupkan seperti itu. Betul, Nah menurut Bapak ya Pak, selama pengalaman bekerja di DKI menjadi gubernur, pengalaman yang paling menarik ya dari selama Bapak berhubungan dengan Pak Anies ini apa Pak? Iya, Pak Anies ini ya saya selama 35 tahun 2 bulan di polisi ya. Sampai pensiun itu saya belum pernah ketemu pimpinan dengan model Pak Anies. Pak Anies itu bisa menerima masukan ya mungkin dari dua sisi lah. Mungkin kalau sisi barat, sisi timur, utara, selatan ini beliau bisa temukan. Nah, contoh masalah kasus kaitan dengan apartemen itu ya.
beliau dengar semuanya, sehingga pengambilan keputusannya selalu tepat gitu aja. Nah, ini yang saya akui bahwa bisa menerima masukan pendapat bawahan atau rekan itu ya model kepemimpinan Pak Anies ini baru saya temukan ya sekarang ini. Ya. Saya pun belum bisa seperti itu. Ya betul. Waktu itu Pak, kalau kita ingat juga pas Pak Anies di demo oleh para buruh itu teman-teman. Jadi Pak Anies menemui dan duduk tuh Pak di tanah, berdialog dengan mereka, mendengarkan masukan dan justru kemudian menawarkan solusi atas keluhan para buruh. Jadi memang itu salah satu ya Pak ya yang berkesan dari Pak Anies. Nah itu kan gini Bu, tadi komunikasi itu kan perlu dibangun kemana saja. Jadi kalau komunikasi dibangun sama dengan kita ibadah, kita tidak pernah marah sama Allah, karena kita setiap ketemu Allah itu gampang, hanya ambil air wudhu, sholat aja udah, itu ketemu. Nah, pengalaman seperti Pak Anies tadi, saya pernah lakukan waktu saya Kapolres Surabaya Timur. Jadi saya menghadapi warga Timur yang marah karena ada kawannya dibunuh, ya kan? Mereka sudah mata merah, diberitahu nggak mau. Akhirnya saya ajak duduk di aspal. Nah, itu kalau sudah duduk di aspal, kita ajak dialog, itu orang tidak bisa marah, ya kan? Kenapa? Ini ilmunya dulu di Akabri nggak saya dapatkan. Itu ilmunya saya dapatkan karena saya waktu kecil suka baca komik. Kalau baca komik itu ada orang mencari ilmu di mana, di hutan, di mana katanya gitu kan? Itu bertapa. Nah bertapa itu kan diganggu, dia harus kuat di situ. Tapi kan duduk bersila. Makanya orang yang bertapa itu tidak ada yang berdiri. Nah kalau berdiri itu emosinya bisa nggak dikendalikan gitu. Tapi kalau duduk bersila seperti Pak Anies tadi yang saya juga pernah lakukan, itu apa ya, nafsu marah kita sudah ditarik bumi. Ya, mungkin anak gravitasi itu ditarik bumi sehingga tidak ada yang marah. Ya, karena apa? Kalau ada orang yang duduk bersila sambil marah, itu biasanya yang kita lihat adalah orang gila. Iya, betul. Itu aja. Ya, itu yang penting sih, karena seorang pemimpin itu perlu mendengarkan betul, dari siapapun, bahkan orang yang paling bawah sekali. Iya, betul. Yang kualitas yang paling penting. Nah, Pak, saya juga dengar bahwa Bapak nih bersama dengan para jenderal yang lain ya, itu ratusan jumlahnya itu mendukung Pak Anies ya. Dari mereka itu yang setahu Bapak itu dari angkatan apa aja? Apakah dari kepolisian saja atau dari berbagai lengkap. Jadi ada dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Udara, Kepolisian ya. Mudah-mudahan nanti bisa ditambah rekan-rekan dari apa ya, mungkin purna tugasnya imigrasi, bea cukai, instansi, mungkin gabung aja. Jadi ya pensiunan ini banyak kawan, banyak ngobrol, banyak ngopi, saya rasa lebih sehat lah. Dan mereka sama begitu ketemu ya ngobrolnya sama bahwa ya tertarik hanya dengan kepemimpinan calon presiden Pak Anies ini. Tentunya dengan nilai-nilai yang dulu ditanamkan di kepolisian, di militer ini menarik bahwa mereka bisa bergabung dan punya kesamaan pandangan. Iya Pak. Jadi menurut Bapak tuh apakah sosok Pak Anies ini itu merupakan sosok yang apa namanya ya, yang bisa dibilang cocok ya untuk menjadi pilihan atau didukung oleh para purnawirawan TNI Polri ini Pak? Ya, jadi gini, kalau kita ini kan dulu masuk Akabri, kemudian jadi ABRI, kemudian pisah TNI dan Polri ya, itu rasa memiliki negara dan bangsa itu tinggi, gitu loh. Jadi apa yang kita rasakan, kita lakukan dulu tuh benar-benar apa yang dilakukan oleh Pak Anies sekarang ini, gitu loh. Jadi korupsi juga tidak ada bicara duit dengan Pak Anies, nggak pernah ada. Sehingga benar-benar ya kita nggak nuntut macam-macam, ya udah kerja gitu. Tapi ya dihajar, dikritik ya diterima aja, itu kritikan biasa. Jadi jangan waktunya Pak Anies nggak habis untuk membalas itu kritikan itu nggak apa ya. Tapi ya tetap kerja sampai selesai 5 tahun dan hasilnya bisa kita lihat gitu loh. Itu aja. Jadi loyalitas kepada bangsa, negara dan bangsa itu nomor satu. Kepada Pancasila, dasar negara, kepada konstitusi, itu kelihatannya memang yang
beliau selalu tekankan ya Pak ya kepada kita juga ya. Ya sama lah masalah yang reklamasi kan, mau dihajar siapapun, beliau kembali kepada undang-undang peraturannya, gitu loh. Beliau tidak mengada-ngada, wah saya maunya seperti, nggak bisa. Beliau selalu kembali pada undang-undang peraturan yang ada, ya ikuti itu aja. Ya, jadi ya secara rasionalitas ya harusnya pemimpin ya pinter. Walaupun orang pinter belum bisa jadi pemimpin ya. Tapi pemimpin itu membutuhkan orang pinter gitu aja menurut saya. Salah satu yang saya juga teringat nih Pak ya, yang tentang kesetiaan Pak Anies pada bangsa dan negara ini, yaitu ketika Pak Anies ini memprioritaskan pekerja lokal untuk membangun JIS itu Pak. Jadi walaupun konsultan awalnya itu dari luar ya, yang juga sama-sama membangun di Inggris, di Prancis segala macam stadion internasional, tapi ketika menerjemahkan itu menjadi bangunan, itu 100% lokal itu Pak. Iya, jadi saya yakin ya manusia masyarakat Indonesia ini nggak kalah pinter dengan dunia luar gitu. Kalau kita mau memperhatikan ke situ, jadi kadang-kadang ya di birokrat ini atau di pemimpin-pemimpin tertentu lah menganggap bahwa kita tidak mampu. Nggak mungkin lah, nggak mampu. Polisinya aja hebat-hebat, tentaranya juga di luar hebat-hebat. Masa masyarakat nggak hebat itu? Nah kita harusnya benar-benar berani mengangkat bahwa tenaga kerja Indonesia ini sebenarnya hebat-hebat itu saja. Ya, baik teman-teman, itu percakapan saya dengan Pak Ugro. Kita berbincang-bincang tentang tentang dukungan ya Pak Ugro dan teman-teman dari TNI Polri terhadap Pak Anies. Dan kita berpikir bahwa Pak Anies merupakan kandidat calon presiden yang paling baik ya Pak. Paling baik. Dari sisi ketaatan pada prinsip, dari sisi perasaan kepekaan pada keadilan dan komitmen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warganya. Dan itu kita tadi berbincang dengan Pak Ugro Seno, mengapa itu juga menjadi sebuah alasan bagi para purnawirawan jenderal TNI dan Polri yang jumlahnya ratusan untuk mendukung Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar ya Pak. Terima kasih Pak Ugro atas waktunya. Teman-teman, demikian kita sudahi. Jangan lupa like dan subscribe. Kita akan berbincang-bincang di lain waktu. Terima kasih.